Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Dengan apakah kami dapat membalas kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan, selain sujud syukur kami kepada Engkau, ibadah kami kepada Engkau yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau membuka kesempatan kepada kami untuk merayakan kasih, kekuatan, pemulihan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam ibadah ini terkandung kuasa untuk memulihkan itu sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini. Dari awal sampai pada akhirnya, nama-Mu juga ya Tuhan, satu-satunya yang pantas untuk dipuji dan dipermuliakan. Kami siap beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau mengagungkan namanya, kita mau memuji Dia. Bukan hanya karena Tuhan baik dalam kehidupan kita, tetapi karena kita punya Allah yang penuh dengan kasih setia. Pemeliharaannya hari lepas hari selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang merasakan berkat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, pelatarannya dengan pujian. Oh oh, bersuka di hadapan tatanya yang kudus, nikmati indah hadiratnya. Katakan sama-sama, bukan menyanyi bagimu, bukan bersorak melompat bagimu, sebab Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya, sebab Engkau baik, kasih setiamu selamanya. Angkat tangan kita katakan, sebab Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya, sebab Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, sungguh Kau Allah yang tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan bangkit berdiri. Katakan, musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Jika burung di udara, Tuhan pelihara terlebih lagi hidup kita. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Engkau Allah yang kami alami. Sebagai penolong kami dalam kesesakan, Engkau sangat terbukti ya Tuhan. Tak pernah dibiarkan orang-orang percaya tinggal dalam kesendirian, tetapi disertainya begitu rupa, dibawanya kepada kemenangan demi kemenangan. Demikianlah kami ya Tuhan menikmati penyertaan-Mu itu. Sangat indah, dan kami tidak ingin ya Tuhan mengabaikan sedikit pun apa yang telah Engkau berikan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Supaya hati kami ini selalu diliputi oleh ucapan syukur demi ucapan syukur. Bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena keterlibatan Allah di dalam kehidupan kami yang memberikan kami kemenangan sampai hari ini. Mari Tuhan, perkuat iman kami supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, ucapan syukur kami itu semakin kuat dalam diri kami, supaya Allah sebagai penolong kami semakin kami rayakan dalam kehidupan ini, dan semakin nyata pula perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Mari berfirman-Lah ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami untuk memahami dan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Ecclesia Domestica, keluarga sebagai gereja rumah tangga. Kita akan mendasarinya dalam beberapa ayat yang akan kita baca secara langsung. Yang pertama Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu dan anak-anakmu dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, juga keluar dari bahtera itu. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kita sambung dengan kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 mulai. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Satu ayat lagi, 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5.
Surat 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada promo setiap orang atau setiap keluarga yang mau menaikkan muatan listrik di rumahnya dari 450 menjadi 900, dari 900 menjadi 1.300, dari 1.300 bisa menjadi 2.200 dan seterusnya. Promo ini sering kita dengar, bukan? Disampaikan, diiklankan, terpasang di kantor-kantor PLN bahwa ada promo dan ada peningkatan KWH tanpa dikenai biaya. Tetapi tidak pernah saya mendengar ada promo untuk penurunan muatan listrik. Promo, barang siapa mau menurunkan listrik dari 2.200 menjadi 450, maka akan diberikan biaya penurunan 0%. Tidak pernah. Yang meningkatkan saja diberi promo. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Allah tidak sedang memberikan promo ketika keluarga itu sedang di-downgrade. Semakin rendah dari tujuan-tujuan Allah. Allah tidak pernah menurunkan standar panggilannya ketika seseorang itu membentuk sebuah rumah tangga. Rumah tangga itu didesain untuk tujuan-tujuan Allah. Tidak pernah sedikit pun Allah itu bersuka cita ketika sebuah rumah tangga di-downgrade, diturunkan kualitasnya, apalagi kemudian sampai diputuskan atau dirusakkan dari hubungannya dengan tujuan Allah. Hari-hari ini kita melihat bahwa keluarga itu tanpa disadari oleh keluarga-keluarga Kristen kita ini sedang diupayakan untuk di-downgrade, diturunkan kualitasnya, diturunkan muatannya dari tujuan-tujuan Allah. Bahkan kalau bisa keluarga-keluarga itu diputuskan hubungannya dari hubungannya dengan tujuan-tujuan Allah. Tidak ada lagi sangkut pautnya keluargaku dengan tujuan-tujuan Allah. Seorang bernama James Dobson, seorang psikolog, merasa prihatin dengan kehidupan keluarga-keluarga Kristen di Amerika pada tahun 1977, di mana saat itu sedang berkembang, sedang booming tentang hubungan sesama jenis. Jadi pernikahan sesama jenis itu sudah menjadi keprihatinan anak-anak Tuhan di Amerika Serikat tahun 77. Itu artinya saya yang lahir tahun 73, saya baru berusia 4 tahun. James Dobson juga merasa prihatin dengan kehidupan di mana banyak orang Amerika Serikat itu
mulai mencoba sebuah hubungan tanpa ikatan. Kalau di kita sekarang ini disebut sebagai kumpul kebo. Tinggal dalam satu rumah tetapi tidak ada ikatan. Suatu saat bisa saja kemudian meninggalkan rumah dan lain sebagainya. James Dobson melihat bahwa keluarga Kristen yang hidup di dalam lingkungan budaya yang sedang dikembangkan seperti ini, keluarga Kristen sedang diupayakan untuk di-downgrade dari tujuan-tujuan Allah. Oleh sebab itu ia terpanggil lalu mendirikan sebuah lembaga misi keluarga yang diberi nama Focus for the Family. Fokus untuk keluarga. Lembaga ini masuk ke Indonesia tahun 96, cukup lama. Dari tahun 77 masuk ke Indonesia tahun 1996. Sampai sekarang kantornya ada di Tangerang. Saya pernah mengikuti dan membaca brosur-brosur dari yang dikeluarkan oleh Focus for the Family ini. Dan betapa memang perhatian kepada keluarga itu begitu rupa. Tidak ingin keluarga-keluarga, khususnya keluarga Kristen, di-downgrade oleh dunia ini, oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh roh-roh jahat di udara, untuk terlepas dari tujuan-tujuan Allah. Kita bisa melihat muncul gerakan Hati Bapa, Fatherhood, tahun 97 juga kira-kira di New Zealand. Yang kemudian di Indonesia ini muncul dalam gerakan seminar-seminar Hati Bapa yang kita pernah dengar dan mungkin pernah kita ikuti. Bagaimana orang tua laki-laki khususnya yang kehilangan figur keayahan itu dipulihkan melalui pengkhotbah yang dipakai oleh Tuhan. Dari mana anak-anak yang kehilangan figur Allah karena tidak mendapatkannya pada figur ayah yang kehilangan figur ayahnya, dipulihkan oleh Tuhan melalui pengkhotbah yang dipakai oleh Tuhan pada saat itu. Kita juga mendengar ada upaya-upaya gerakan yang dilakukan oleh, yang pertama kali dicanangkan oleh Edwin Louis Cole, yang kemudian kita kenal sekarang sebagai Christian Man Network, CMN. Atau di Indonesia ini digerakkan oleh Abalov Jakarta, yang kita kenal sebagai gerakan pria sejati, yang kemudian diikuti dengan wanita bijak. Semuanya itu tujuannya apa? Karena melihat bahwa keluarga-keluarga itu sedang di-downgrade, berusaha dihilangkan dari tujuan-tujuan Allah. Bahkan kalau bisa dirusak, tidak ada lagi hubungan keluarga dengan tujuan-tujuan Allah. Muncul gerakan-gerakan yang coba membantu gereja untuk kembali mengembalikan keluarga-keluarga pada tujuan-tujuan Allah. Salah satu hamba Tuhan kita, Pendeta Lukas Wayan, adalah pembicara yang tergabung di ini ya, CMN, Christian Man Network. Ya. Maka saya sebagai gembala mendukung pelayanan ini. Kalau ada seminar di mana saya pastikan kalau tidak ada kegiatan penting di gereja ini pasti saya memberikan izin. Ya. Pendeta Lukas ada di sana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa masifnya upaya untuk mendowngrade gereja Tuhan. Mendowngrade keluarga-keluarga Tuhan dari hubungannya dengan tujuan-tujuan Allah. Padahal Agustinus dari Hippo yang hidup pada abad kedua, akhir abad kedua Masehi, dan meninggal dunia pada akhir abad ketiga Masehi, sekitar tahun 400-an Masehi.
Agustinus dari Hippo ini sudah bicara tentang Ecclesia Domestica. Sebelum gereja berkembang seperti sekarang ini, sebelum ada kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, sebelum ada kekristenan yang bertumbuh subur di Nusantara seperti sekarang ini, Agustinus di Afrika Utara sudah bicara tentang Ecclesia Domestica. Keluarga sebagai gereja rumah tangga. Apa alasannya Agustinus bicara keluarga sebagai gereja rumah tangga? Tidak lain karena Agustinus itu melihat misi gereja, misi universal gereja tidak dapat dilepaskan dari dibentuknya keluarga oleh Allah. Contoh, kalau gereja punya visi kita saja katakanlah, kuat dalam persekutuan, itu artinya rumah tangga juga punya visi yang sama, keluarga punya visi yang sama. Bagaimana membentuk persekutuan keluarga yang kuat dengan Tuhan. Kalau gereja punya visi pelayanan kasih yang tulus ikhlas, itu artinya keluarga pun punya visi yang sama seperti gereja, yaitu di mana anggota-anggota keluarga terhubung di dalam sebuah persekutuan, bukan hanya kuat, tetapi saling memperhatikan yang penuh dengan kasih. Kalau gereja punya visi menjadi saksi Kristus yang antusias, maka sebenarnya keluarga-keluarga mengambil visi gereja itu menjadi visi keluarga. Bahwa keluargaku mesti menjadi keluarga yang menjadi saksi untuk anggota-anggota keluarga lainnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu hari ini kita bersama-sama tidak ingin di-downgrade oleh dunia ini. Amin. Kita ingin keluarga-keluarga itu tidak lepas dari tujuan-tujuan Allah. Oleh sebab itu, yang perlu kita lakukan adalah selalu mengingat, perhatikan kata-kata saya. Di balik tujuan-tujuan kita, di dalam membangun keluarga, jangan pernah lupa ada tujuan yang beyond, tujuan yang melampaui tujuan-tujuan kita. Tujuan-tujuan yang melampaui tujuan-tujuan kita itulah yang disebut tujuan-tujuan Allah. Sekali lagi, kalau kita tidak ingin di-downgrade oleh dunia ini, keluarga kita dalam hubungannya dengan Allah, dengan tujuan-tujuan Allah, kita harus selalu mengingat, di balik tujuan-tujuan kita dalam membangun keluarga, selalu ada tujuan-tujuan yang melampaui tujuan-tujuan kita itu. Itulah tujuan-tujuan Allah. Saya kasih contoh satu saja. Buat apa kita menikah? Supaya punya teman hidup, Pak. Kan asik, enggak sendiri lagi. Tujuan kita bukan? Buat apa engkau menikah? Ya supaya mendapatkan keturunan, Pak, dan anak saya menjadi sah dalam sebuah pernikahan. Tujuan kita bukan? Tetapi ada tujuan Allah di balik semuanya itu. Saya sudah mengkhotbahkannya pada tahun lalu, masih mengingat? Keluarga sebagai cerminan Allah Tritunggal Maha Kudus. Keluarga itu Allah punya tujuan,
bukan hanya sekedar engkau punya teman dalam hidup ini. Bukan teman hanya di dapur, tetapi juga teman di kamarmu, teman eksklusif, suami istri. Keluarga, pernikahan bukan hanya juga untuk membangun keturunan. Bahkan tanpa anak pun kita tetap disebut suami istri. Tetapi ada sebuah tujuan yang beyond, yang melampaui tujuan-tujuan kita. Yaitu apa? Allah ingin kehidupan suami istri mencerminkan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Di mana kasih suami kepada istrinya dan kasih istri kepada suaminya menjadi kasih yang semakin hari semakin dipupuk dan semakin sempurna. Saya kalau bicara ini perlu banyak waktu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Maafkan saya karena waktu yang terbatas. Tapi saya mesti mau nyampaikan ada tujuan Allah yang mesti kita pahami. Bukan hanya sekedar tujuan-tujuan kita. Mari kita lihat lagi. Bahkan di balik bukan kehidupan keluarga, tetap ada tujuan-tujuan Allah. Kalau kita sedang ada dalam pergumulan, kita sedang berpikir bagaimana caranya ya Tuhan, aku keluar dari pergumulan ini. Bagaimana ya Tuhan, aku bisa mendapatkan kelepasan dari pergumulanku ini. Tapi kita mesti kadang berpikir, diajak oleh Allah berpikir, ada tujuan Allah di balik pergumulan yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Apa tujuan Allah? Kalau kita membaca kitab Ayub, para rohaniwan sudah selesai membaca kitab Ayub. Dan kadang-kadang ketika kita masuk ke Mazmur, nama Ayub masih kebawa juga, ya. Ayub, padahal kita sudah masuk ke Daud, Mazmur Daud, tapi nama Ayub masih kebawa juga kadang-kadang. Kita belajar tentang kitab Ayub, para rohaniwan, dan melihat bahwa ternyata di balik penderitaan Ayub dan di balik Ayub yang penuh iman itu meronta-ronta kepada Tuhan, ada sebuah tujuan di balik tujuan-tujuan Ayub sendiri, yaitu supaya Ayub mengenal Tuhan lebih dekat. Kalau kita diberkati Tuhan, oh puji Tuhan, tujuanku tercapai. Tetapi selalu ingatlah, kalau kita tidak mau terputus dengan Tuhan, di balik Tuhan memberkati kita ada tujuan-tujuan Allah. Amin. Demikianlah juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita membentuk keluarga. Ketika pendeta bertanya kepada kita apa tujuan kita membentuk keluarga, kita mempunyai tujuan masing-masing. Tetapi satu hal yang tidak pernah boleh kita lupakan, tujuan Allah di dalam pernikahan kita. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita menggumulkan tujuan Allah di dalam keluarga kita. Yang pertama, Allah tidak hanya mengangkat hamba-hamba Tuhan sebagai imam-imamnya, baik di masa lalu di dalam bait Allah perjanjian lama, ataupun pada masa sekarang sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pentahbisan pendeta, gembala, pendeta muda atau penginjil atau penatua. Tetapi sebenarnya ada satu tujuan Allah, bahwa seorang suami adalah imam dalam keluarga. Dalam arti tertentu, dalam kapasitas tertentu, seorang suami adalah imam di dalam keluarga. Dan dalam arti tertentu seorang istri adalah imam di dalam keluarga. Mari kita lihat ayat-ayat tadi. Nuh ketika keluar dari bahtera, ia berinisiatif untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Seorang laki-laki Yahudi diminta untuk mengajar anak-anaknya oleh Tuhan. Ajarkanlah Taurat Tuhan. Shema Yisrael, Yahweh Elohinu,
Yahweh Echad. Tuhan Allahmu, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Diajak untuk mengajarkannya kepada anak-anaknya, baik dalam perjalanan ataupun ketika duduk, baik ketika tidur ataupun ketika bangun. Seorang suami, pengajaran seperti seorang mengambil peran seorang imam. Tetapi dalam kitab Timotius itu ayahnya bukan orang percaya, dia orang Yunani. Oleh sebab itu peran imam itu diambil oleh sang ibu Eunike dan neneknya Lois. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya adalah imamnya Tuhan dalam pelayanan gerejawi. Bersama dengan pendeta Lukas, bersama dengan pendeta muda Nancy, bersama dengan Pak Simin, bersama dengan bapak-bapak penatua kita. Tetapi di rumah pengajaran itu tidak selesai di gereja. Pengajaran itu adalah tugas Bapak Ibu sebagai imam-imam di rumah Tuhan, di rumah tangga Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata-kata orang, bukankah tugas untuk mengajar firman Tuhan, pengajaran iman itu di gereja, Pak? Di rumah ya enggak ada tugas itu. Masa kita orang tua sudah dibebani lagi dengan tugas itu padahal kita sibuk cari uang dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di rumah tangga seberapa berat tugas kita dan pelayanan kita dalam mencari uang. Pekerjaan untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan bukanlah untuk memberatkan, tetapi sebagai tugas mulia untuk membawa keluarga semakin dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali dalam rumah tangga kita, orang tua itu mengajar dan memberikan teladan kepada keluarganya, supaya keluarganya itu memahami firman Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan, bukan hanya melalui pengajaran mulut, lisan, tetapi juga kehidupan yang nyata. Kalau kita mengajarkan kepada anak kita jangan boros, artinya kenapa tidak boleh boros? Karena Tuhan itu menghendaki kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan boros, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Kalau kau punya lebih, bolehlah kamu memikirkan apa yang kamu inginkan. Tetapi kalau uangmu tak cukup, tidak usah pikir macam-macam. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketika orang tua mengajarkan begitu kepada anak-anak, mesti juga dikasih contoh bahwa orang tuanya tidak boros dalam hidupnya. Kalau orang tuanya mengajar untuk berbelas kasih, memberikan persembahan kepada Tuhan, orang tuanya juga perlu memberikan contoh kepada anak-anak untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita juga kepada Tuhan. Kalau orang tua mengajarkan, jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa membaca firman Tuhan ya. Orang tua mesti tahu memberikan contoh kepada anak-anaknya. Sama seperti iman yang tumbuh di dalam hidup anak-anak Nuh. Iman yang tumbuh di dalam hidup anak-anak orang-orang Yahudi. Iman yang tumbuh di dalam diri Timotius. Tidak cukup tumbuh hanya dengan pengajaran lisan, tetapi tumbuh di dalam praktek hidup sehari-hari, di mana ada keteladanan di dalam rumah tangga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Sekali lagi saya mohon maaf tidak punya banyak waktu. Ecclesia domestika artinya mezbah itu tidak hanya di bait suci. Mezbah itu tidak hanya di gereja, tapi mezbah itu juga ada di rumah tangga.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nuh turun dari bahtera, dikatakan, keluarlah engkau bersama dengan istrimu, bersama dengan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Lalu dikatakan juga, keluarlah seluruh binatang yang merayap, binatang yang melata, binatang yang terbang, keluarlah semua. Tetapi siapa yang harus tinggal diam? Binatang itu keluar semua, merayap ke sana kemari. Mereka lari ke sana kemari, yang terbang ke sana kemari. Tetapi yang diam ketika keluar dari bahtera itu, lalu berhimpun pada sebuah mezbah yang dibuat oleh Nuh, adalah manusia, yaitu Nuh. Meskipun tidak disebutkan, Nuh, istri, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya. Keluarga ini berbakti kepada Tuhan, tidak menunggu sebuah rumah untuk Tuhan. Tetapi ketika mereka keluar dari bahtera, mereka mendirikan mezbah ucapan syukur kepada Tuhan. Keluarga Yahudi diminta mengajar, diminta menempelkan tulisan-tulisan yang bicara tentang Allah itu esa, Tuhan Allahmu. Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu. Di ambang pintu rumah mereka. Mereka tidak perlu menunggu rumah yang besar. Rumah apa yang kita tempati, jadikanlah rumah pengingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas keluarga kita. Lois dan Eunike tidak menunggu suaminya itu percaya kepada Tuhan. Maaf, si Eunike tidak menunggu ayah dari Timotius percaya kepada Tuhan, tetapi ia mengambil inisiatif untuk mengajar Timotius di rumah tangganya untuk mengerti dan mengenal serta mengecap iman kepada Tuhan. Yang Rasul Paulus katakan, aku percaya juga tumbuh di dalam dirimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, artinya setiap keluarga yang saya katakan tadi sangat tahu pentingnya membangun hubungan keluarga dengan Tuhan. Tidak menunggu hari Minggu datang di gereja, tetapi dalam keluarga itu membangun hubungan dengan Tuhan. Saya paham ini menjadi pergumulan tersendiri. Ketika papa saya itu mengajak kami untuk membangun mezbah keluarga, dan hanya beberapa kali kami melakukannya karena tidak mendapatkan dukungan dari mama saya. Ketika papa saya bertanya, kenapa kamu kok tidak ikut mendukung kita doa bareng-bareng? Hanya doa bareng-bareng aja setiap hari. Setiap hari. Mama saya berkata, aku merasa tidak enak, risih katanya. Karena tidak biasa. Tetapi saya bersyukur saya punya keluarga mertua saya itu, kalau saya datang ke rumahnya, pasti yang pertama dilakukan adalah mertua saya almarhum, ayah saya mertua itu ngumpulkan anak-anaknya malam-malam sebelum kita istirahat. Ketika hari pertama kami datang, lalu kita bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur untuk kedatangan anaknya dan anak menantunya. Gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, setelah saya melayani Tuhan dan baru ketika saya itu sekitar tahun 2000, ketika kami ada di Ungaran sekitar tahun 2000, dan ketika kami punya rumah sekitar tahun 2012, saya mulai membangun mezbah keluarga seminggu sekali bersama dengan istri dan anak-anak, dan berlangsung sampai sekarang. Ingat, saya tidak membangunnya sejak saya awal menikah, tidak, tetapi di tahun 2012 saya membangun mezbah keluarga itu bersama dengan istri dan anak-anak sampai sekarang ini. Itu pun tidak tiap hari, 1 minggu sekali. Istri saya ketika kami pelayanan ke pedalaman, entah di keluarga Pak Ayub atau di keluarga Pak Wilson,
Mereka setiap pagi selalu ada mezbah untuk keluarga mereka. Kemarin ketika saya melayani di Bangsal, ketika kami mau tidur, saya sudah mau tidur itu, Pak Wilson pegang kita langsung, yuk kita bersama-sama nyembah Tuhan dulu. Anaknya diajak keluar, lalu kita nyembah Tuhan dulu malam-malam jam 9. Baru kemudian kita berdoa, saling mendoakan dan baru istirahat. Ternyata tidak sampai di situ, pagi-pagi benar, jam 5 pagi Pak Wilson sudah ambil gitar, nyanyi-nyanyi, lalu anak-anaknya kumpul, kami pun tamunya tidak mungkin diam, kami bangun dan kami kumpul juga berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Istri saya ngomong kepada saya, Pak, keluarga Batak itu seperti ini loh, katanya. Karena dia bilang guru-guru Salomo yang dari suku Batak itu setiap hari ada persekutuan keluarga. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya hamba Tuhan seminggu sekali. Tidak sampai tiap hari. Apakah itu kurang? Tidak. Mari kita lakukan dengan apa yang kita bisa. Saya tidak ambil contoh, oh jemaat Tuhan saya lakukan tiap hari dengan keluarga, jemaat harus lakukan. Kita mulai dari yang sederhana, mari bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari dengan keluarga kita. Kalau tidak bisa setiap hari, seminggu sekali kita kumpul bersama untuk mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, bahkan menyembah Tuhan di sana. Bersama dengan istri, anak-anak kita semua. Jemaat, ini menjadi tantangan buat gereja Tuhan, supaya keluarga tidak di-downgrade dari tujuan-tujuan Allah. Oleh sebab itu, kalau saya berkata kita perlu komunitas keluarga muda. Kenapa? Karena saya melihat di mana keluarga-keluarga setelah menikah. Keluarga-keluarga setelah menikah itu mau masuk PP, ketua katanya belum cukup tua. Mau ikut PW, belum cukup tua juga katanya. Apalagi mau parentalia, tidak mungkin. Ya. Maka komunitas keluarga muda dibentuk, tidak lain bukan tujuannya bukan untuk nambah acara. Bukan untuk nambah komisi atau seksi, bukan itu. Keluarga muda dibentuk supaya tujuan-tujuan Allah dihidupi oleh keluarga Kristen Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Supaya keluarga-keluarga ini tetap terhubung pada tujuan-tujuan Allah. Supaya keluarga-keluarga ini menikmati keindahan hidup. Bukan hanya tujuan-tujuannya sendiri, tetapi menikmati kalau orang itu melakukan tujuan-tujuan Allah. Dinikmatilah kehidupan yang indah bersama-sama dengan Allah di dalam keluarga itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dirintis oleh gereja ini dengan keluarga muda, saya rindu kita yang tidak termasuk golongan keluarga muda karena usia pernikahan kita yang sudah senior, tetapi tidak kurang kuasa Tuhan untuk memampukan kita membangun hubungan dengan Tuhan di dalam keluarga kita. Dengan apa yang kita mampu dulu, entah bentuknya doa bersama, atau diikuti dengan membaca renungan firman Tuhan, atau doa, renungan, dan juga penyembahan. Saya persilahkan jemaat sekalian mengukur di mana kita akan mulai. Tetapi yang saya mau adalah, yang Tuhan mau adalah, mulailah bersama-sama terhubung dengan Tuhan di dalam keluarga kita. Tidak harus datang di gereja, kita bisa lakukan di kamar kita, kita bisa lakukan di ruang tamu kita bisa lakukan di rumah kita. Sederhana. Orang tua, istri atau suami mulai berkata kepada suami atau istrinya, yuk kita doa bersama seminggu sekali.
bersama dengan anak-anak kita. Yuk kita doa bersama, kita gandengan tangan, kita berdoa bersama. Seminggu sekali saja. Tidak lebih dari 15 menit. Lakukan itu. Supaya apa? Sekali lagi, iblis dan dunia ini sedang berupaya mendowngrade keluarga-keluarga Allah, terpisah dari tujuan-tujuan Allah. Mari kita tidak mau di-downgrade, apalagi dirusak oleh tujuan-tujuan dunia ini. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai eklesia domestika. Keluarga sebagai gerejaku. Gereja rumah tangga. Memang tidak akan menggantikan gereja Isa Al-Masih Pontianak. Tetapi gereja Isa Al-Masih Pontianak yang diperluas ke rumah tangga. Sehingga rumah tangga punya hubungan dengan Tuhan yang indah. Puji nama Tuhan, Roh Kudus menolong kita semua.